itu. Mari kita melihat, dia berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, menyedihkan sekali. Dia ingat di tempat bapaknya ada banyak harta benda, tapi dia kelaparan. Dia bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, terhadap surga dan terhadap. Saudara tahu, dengar baik-baik nih. Setiap kali kita berdosa, apapun itu, nomor satu kita berdosa kepada siapa? Surga. Kenapa dia bilang nanti kepada Bapa? Karena Bapa tinggal di surga. Jadi tolong disadari kita semuanya, supaya kita jangan sering-sering buat dosa. Amin, saudara. Sadari setiap kali kita buat kesalahan atau pelanggaran di hadapan Tuhan, kita berdosa terhadap surga. Surga itu langsung tahu kalau hidup kita jatuh dalam dosa, karena kita dilahirkan dari firman. Firman itu penguasa surga. Maka dia bilang, Bapa, aku telah berdosa. Aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga. Berarti ini anak tahu betul tentang surga. Ini anak tahu betul, ngerti betul tentang hidup kerohanian. Dia sadar banget apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Saudara, ini berbicara begini, sering sekali, saudara tahu, sering sekali kesadaran, penyesalan atau keinsapan itu datangnya terlambat. Makanya selalu diistilahkan penyesalan itu datangnya terlambat. Sering sekali kesadaran kita, penyesalan kita, keinsapan kita datangnya terlambat. Dan kesadaran penyesalan seharusnya mendatangkan pertobatan. Perhatikan, lihat antara Yudas dan Petrus. Dosanya sama kepada Yesus. Yudas mencuri uang, menjual Yesus, betul? Petrus ngapain? Menyangkal Yesus. Dosanya sama. Dua-dua menyesal setelah mereka tahu mereka bersalah. Petrus pun menangis, datang sama Tuhan, menangis. Dia pun berkata tidak layak lagi. Yudas pun menangis, sama-sama menyesal, sama-sama menyadari. Tapi bedanya, ada perbedaan mereka? Ada. Si Yudas, dia menyesal, sedih. Namanya menyesal itu ya, menyesalilah. Dia sadar, tapi dia pergi gantung diri. Tapi Petrus, dia menyesal sampai dia nangis. Dia berkata sama Tuhan, aku tidak layak lagi disebutkan muridmu. Dia sangat sedih dan hancur hati. Dia malu dengan murid-murid yang lain. Tapi dia pergi kepada Tuhan. Satu ke belakang, satu ke depan. Hasilnya beda gak, saudara? Si bungsu, dia menyesali, menyadari semua kesalahan yang sudah dia buat. Dia pergi menghambur-hamburkan harta yang diberikan, yang dipercayakan oleh Bapa di sorga. Ini bicara kepada jemaat. Tapi satu saat waktu dia ada dalam keadaan terpuruk, dia tidak ambil keputusan untuk menjerumuskan diri lebih dalam, tapi dia ambil keputusan dan merendahkan hati. Dan dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, biar aku jadi pekerjanya saja. Tapi dia datang. Beda hasilnya. Yang mana satu selalu kita pilih kalau kita ada dalam dosa? So tahu ada banyak anak-anak Tuhan, setelah dia jatuh dalam dosa, sehingga dia tidak mau datang sama Tuhan. Kalau dia aja, dia berkata, dia dalam hatinya dia merasa tidak layak, karena dia didakwa sama setan. Dia diintimidasi oleh iblis. Kau tidak layak, kau sudah jatuh dalam dosa berkali-kali, kau tidak layak. Sehingga anak ini biasanya gak mau datang sama Tuhan. Dia akan biarkan, dia akan berdiam diri. Pilihan di tangan kita. Kita bisa jadi Yudas dan kita bisa jadi Petrus. Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa, ambil keputusan bertobat sungguh-sungguh seperti anak bungsu, seperti Petrus. Dan jangan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Minta pertolongan Roh Kudus, setia kepada Tuhan. Ada banyak orang seperti Yudas. Setelah dia jatuh dalam dosa, hancur, sadar dia, menyesal, tapi tidak bertobat. Tapi puji Tuhan, Petrus, anak bungsu ini, dia bertobat, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-20 ya. 18, aku akan bangkit. Udah. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai
salah seorang upahan bapa, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan sebagainya. Saudara, kira-kira menurut saudara secara manusianya gampang gak buat anak bungsu ini datang kembali? Oh, malu saudara. Seperti juga kalau kita jatuh dalam dosa, kita merasa tertuduh, kita merasa terdakwa, terintimidasi, kita merasa tidak layak dan sebagainya. Dia pun begitu. Tapi dia ingat bapaknya baik. Dia ingat bapaknya itu baik. Saya mau tanya, apakah saudara percaya bapak kita di surga itu baik? Bilang sama kanan kita, ingat bapak kita di surga itu teramat baik. Amin. Artinya jangan pernah malu segan datang berubah sama Tuhan. Amin saudara. Apa yang terjadi ayat 20 ini? Dia kata begini, perhatikan ya, saya tulis begini, saya dapat begini. Kesadaran dan penyesalan seseorang yang sungguh-sungguh akan membuat orang itu bangkit dan bertindak, bukan diam dan tidak buat apa-apa. Jadi kalau betul-betul kita sadar, kita insaf, maka kita akan bangkit dan bukan diam, tidak berbuat apa-apa. Ini kesadaran seseorang yang sungguh-sungguh. Kalau kita sadar sungguh-sungguh apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat, dosa, pelanggaran, kejahatan apapun, kalau kita sadar sungguh-sungguh, kita insaf dan menyesal sungguh-sungguh, buktinya kita menyesal, kita akan bangkit dan datang kembali kepada siapa kita bersalah. Seperti anak bungsu ini. Nah, hasilnya apa saudara? Kesadaran dan penyesalan yang sungguh-sungguh itu mendatangkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan, mendatangkan kasih sayang Tuhan. Mari kita lihat ayat 21. Coba ayat 21. Saudara baca 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan. Belum, ayat 20 bagian B. Kita ulangi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Ada enggak bapak kita di bumi sudah menghabiskan harta, berpoya-poya, tidak pulang ke rumah? Normalnya nih bapak-bapak di dunia, ya kan, baru kita pulang. Dicium enggak kita? Dirangkul enggak kita? Anakku, asianku begitu. Sebaik-baiknya bapak kita, paling dia bilang begini, paling baik. Oh, masih tahu kau pulang rupanya ya. Walaupun gak langsung diusir ya kan, masih ingat kau rupanya pulang ya. Atau ada anak kita yang goblok minta ampun gak naik kelas, baru kita bilang, iya anak asianku, dicium di perut. Ada? Saudara bisa melihat powernya, kuasa dari kesadaran dan pertobatan itu. Tuhan gak mau tahu dosamu semerah kirmizi. Tuhan gak mau tahu kau sudah jatuh terdalam dosamu. Tapi kalau kau dengar firman dan kau percaya bahwa Tuhan baik, ambil keputusan seperti Petrus, bukan seperti Yudas. Sadari dengan sungguh. Dan ingat Bapa yang kita sembah dalam Yesus itu Bapa yang teramat baik. Dan kau bangkit. Saudara bukan dihukum, saudara bukan dihakimi dan diungkit kesalahanmu. Bapa dengan tangan. Sebelum kamu menemukan dia lari mengejarmu. Berikan tepuk tangan tuh. Saudara, anak yang hilang ini berbicara tentang pertobatan yang sungguh kepada yang seorang dan kepada yang lain tidak. Perhatikan ayat 22. 21. Kata anak itu setelah didapatkan bapaknya, apa dia bilang? Ini betul-betul anak yang sadar diri loh. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Apa yang ayahnya bilang saudara? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini bapak yang kaya banget, makanya 24 jam ada cincin, ada sepatu, ada jubah, bukan baju. Mana lebih mahal, jubah atau baju? Ini berbicara, saudara tahu, ini penghargaan.
Tuhan berikan penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang mau bertobat dari dosanya. Tuhan hiasi kehidupan orang-orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan sayangi demikian rupa sampai dikasih cincin materai bahwa dia ini anakku. Karena orang kan sudah berdosa merasa tidak layak seperti anak ini, betul? Tapi waktu kita ambil kesempatan, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah, Tuhan tolong saya. Waktu kita mau buat komitmen seperti itu, surga itu terbuka lebar. Harta datang menjemput kita. Anak ini tadi tidak mengharapkan cincin kan? Tidak mengharapkan jubah kan saudara? Tapi itu dikasih karena dia mau bertobat. Makanya saya tulis di sini begini. Hasil dari pengakuan dosa dan komitmen untuk bertobat itu sangat dahsyat. Hasilnya adalah perkenanan Tuhan. Hasilnya adalah berkat-berkat. Hasilnya adalah promosi. Nanti kita akan lihat ayat seterusnya saudara. Mari kita lihat ayat 20 berapa sekarang? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka. Wah, mergondang-gondang mereka. Bukan hanya kasih cincin, jubah, sepatu, tapi dipotong lembu. Lembu pendek, lembu panjang, kerbau pendek, terserah. Dipotong, berpesta ria. Dibuat pesta karena anaknya sudah menghabisin harta ke pelacur. Mana ada bapak begitu di dunia ini? Cuma bapak di sorga. Oleh karena itu, saudara jangan salah menafsirkan bapak di sorga. Betul, di dalam firman Tuhan itu ada undang-undang dan ada hukuman-hukuman. Tapi kalaupun kita jatuh dalam dosa, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, undang-undang dan hukuman itu tidak akan menimpa saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu tuh, saudara harus percaya betapa berharganya hidupmu, betapa mahalnya saudara dan saya. Kita itu mahal. Saudara tahu Alkitab mencatat kalau malaikat jatuh dalam dosa seperti Lucifer. Dia kan malaikat terbaik di surga ya. Dia malaikat pemimpin pujian terbaik, pemimpin semua malaikat. Tapi dia mau menyamai Tuhan. Dia mau mengambil tata Allah, dia sombong. Saudara, kalau malaikat berdosa gak pernah Tuhan ampuni, kata Alkitab. Tapi kalau manusia berdosa, Bapa di surga turunkan anaknya Yesus. Sakit berharganya saya dan saudara. Kalau malaikat berdosa dibuang jadi setan. Itulah Lucifer. Itulah yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan itulah yang menggoda manusia sampai hari ini. Makanya waktu dibuang malaikat, pemimpin pujian malaikat yang di surga itu, saudara tahu dia tidak sendiri, ada pengikutnya. Biasa setiap orang ada yang ngefans kan. Apalagi pemimpin pujian. Biasanya pemimpin pujian juga ada orang yang ngefans itu jemaat. Jemaat si A dia suka pemimpin pujian ini, jemaat si B dia suka. Aku suka lah kalau si A memimpin pujian. Aku suka lah kalau si A memimpin pujian. Punya apa namanya? Punya pengikut secara tidak langsung. Nah, makanya waktu malaikat itu dibuang, banyak setan ikut. Alkitab mencatat di mana mereka? Di gua. Makanya sering orang kalau ke gua, kalau nggak punya iman pulang kerasukan. Itu ada di Alkitab loh. Banyak. Makanya setannya banyak, bosnya cuma satu. Oke, ayat yang keberapa sekarang? 24. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita, apapun masa lalu saudara ambil keputusan, saudara menyadari, menyesalinya, dan datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jikalau engkau mengakui dosamu di hadapanku, kata Tuhan, maka aku Allah yang setia mengampuni segala dosamu. Yang penting mengaku dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk tidak lagi jatuh di dalamnya. Amin. Kita diampuni, kita disayangi. Saudara tahu apa yang diterima oleh anak ini? Dia dihargai. Karena pertobatannya dia disayangi. Tuhan sangat berkenan. Bahkan dipromosikan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Dipestakan. Ayat 24. Ini perbedaannya. Mari kita lihat, ini menyedihkan. Sama-sama baca. Sebab belum. Oke, nggak apa-apa. Bukan ini yang menyedihkan nanti. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria di mata Tuhan. Kalau ada orang yang insaf dari dosanya dan bertobat, di mata Tuhan dia hidup.
Tapi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa dan tidak tobat-tobat, tidak menyesal, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, di mata Tuhan dia sudah mati sekalipun dia masih hidup. Coba lihat kanan kirinya. Aku percaya kau hidup di mata Tuhan. Amin saudara. Bukan mati, amin. Mati di mata Tuhan dengan mati di mata manusia nggak sama ya. Mati di mata manusia nggak bernapas, betul? Mati di mata Tuhan masih bernapas, tapi hidup dalam dosa itu mati di hadapan Tuhan. Ayat 25, mari kita lihat. Nah, ini yang ngeri. 1, 2, 3 kita baca. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi apa? Seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Saudara tahu ini secara rohani begini. Ini anak bungsu ini bisa berbicara ahli Taurat. Anak bungsu ini juga berbicara, mungkin dia rajin, setia, rajin. Anak sulung. Anak sulung ini dia rajin bekerja, bahkan mungkin rajin melayani, rajin berkorban. Kelihatan rohani banget, gitu ya kan? Waduh, bahkan waktu pulang adiknya ini dia lagi di ladang, artinya mungkin di ladang pelayanan. Mungkin di ladang pelayanan lagi menginjil, mungkin lagi pelayanan kesana karena gak salah melayani. Mungkin ini jemaat juga yang rajin bekerja. Coba perhatikan anak sulung ini. Saya gak tahu ya, Esau dan Yakub. Yang menyukakan hati Tuhan itu Yakub, anak paling kecil. Ya, bukan harus anak paling kecil. Jangan saudara persoalkan saudara kalau saudara anak sulung ya, gak ada hubungannya itu. Tapi saya gak tahu aja. Esau dan Yakub. Ingat yang anak siapa Esau dan Yakub? Anak Isa. Marta dan Maria, siapa yang bungsu, siapa yang sulung ini? Marta yang sulung, yang kakaan, ya. Saudara, saya nggak tahu kenapa begitu ya. Kain dan Habel, siapa anak sulung, siapa anak bungsu? Sulung Kain. Kenapa ini? Ini kan ada hubungannya dengan saudara dan sulung ya. Amin. Daud banyak bersaudara. Anak bontot juga yang dipanggil Tuhan. Yusuf juga. Saudara, saya berdoa, kita berdoa, mau anak sulung kita, mau anak bungsu kita menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan saudara berkecil hati, yang mana tahu ada sini anak sulung banyak. Aduh, ini anak sulung Tuhan. Ini anak sulung. Tergantung respon saudara atas panggilan Tuhan. Saya juga anak bontot. Oke, ayat ke berapa tadi saudara? 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Ini semua kesombongan, kepongahan. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Nah, biasa hamba itu kan jujur banget ya kan. Karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Ayat 28. Perhatikan saudara, ayat 28. Apa dia bilang? Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada, saking keras kepalanya, saking keras hatinya, saking keras tegar tengkuknya ini anak sulung. Saking sombongnya dan pongah congkaknya, dia gak mau masuk rumah loh. Dia marah, dia ngamuk, dia menunjukkan siapa dirinya. Keluar aslinya anak sulung ini, yang kelihatan selama ini dia rohani, dermawan, gak pernah minta harta sama bapaknya, bekerja keras, berkorban banyak mungkin saudara. Tapi sekali terusik hatinya, nampak bahwa selama ini dia kepahitan, nampak bahwa selama ini dia sakit hati, nampak bahwa selama ini dia tidak bisa terima apa yang dilakukan bapaknya kepada adiknya yang sulung. Sampai Alkitab mencatat, sampai bapaknya yang harus membujuk dia keluar. Sopan gak itu saudara? Bapak baik ya. Kira-kira bapaknya tahu gak siapa anak ini selama ini juga? Tahu. Bapak di surga tahu gak siapa kita selama ini? Tahu. Tapi kenapa kita baik-baik aja? Karena Bapa mengasihi kita. Mari perhatikan. Sampai ayahnya membujuk dia. Berarti anak sulung ini
saja yang banyak, tetapi masih bayi rohani atau ngambek. Ini kan ngambek, dia nggak mau masuk kan, kekanak-kanakan. Bahkan dia mengungkit semua pengorbanannya. Ia menuntut, bersungut-sungut, tidak tulus. Mari kita melihat ayat 27, ayat 28. Maka marahlah dia, ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, apa katanya saudara? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ini adalah karakter atau ciri gereja, jemaat, atau siapapun di antara kita, yang kita kelihatan rohani baik-baik, tapi di dalam masih keropos. Belum ada pertobatan sungguh-sungguh, belum ada kelahiran baru, belum ada perubahan dalam hidup kita. Ini adalah pelajaran buat saya dan saudara, supaya jangan kita merasa kita berjasa, kita merasa paling benar, kita merasa sudah banyak berkorban. Walaupun berkorban itu bagus, tapi tahu kan saudara, kerajinan, jerih lelah, pengorbanan, kalau tidak didasari oleh kasih dan ketulusan di mata Tuhan itu sia. Nanti sudah baca 1 Korintus 13 yang selalu terkenal itu, kalaupun kau bisa berbahasa malaikat, menyerahkan hartamu dan segala-galanya, kalau kau tidak punya kasih, engkau sama dengan tong sampah. Sia-sia saudara. Perlu rajin, harus. Perlu setia, yes. Perlu kerja keras, harus. Perlu berkorban, apalagi. Tetapi dasarnya harus ketulusan dan kasih. Jangan seperti ini. Nanti kita lihat ayat berapa? Ayat 30. Tetapi baru saja, perhatikan nih, tetapi baru saja anak Bapa, udah mulai dia gak mengaku itu adiknya kan. Baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ini ada iri hati, sakit hati, kepahitan. Dia ungkit kesalahan orang lain, dia ingat kesalahan. Berarti selama ini dia simpan semua kesalahan adiknya ini, dia simpan semuanya perbuatan bapaknya ini, tapi dia bekerja keras untuk bapaknya ini. Makanya bapaknya bilang, saudara, ayat 31, katanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Berarti dia sebagai anak Tuhan ini, sebagai jemaat Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan, saudara, dia ada mungkin di gereja, dia mungkin setia, tapi dia tidak menikmati anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan itu dia tidak syukuri. Dia tidak melihat bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia kerjakan itu semua adalah anugerah, saudara. Bahaya sekali. Ada orang sombong rohani. Dia mungkin gak sombong soal emas dan harta, tapi dia sombong rohani. Apa itu sombong rohani? Merasa berjasa, merasa lebih berkorban. Gak boleh, karena hidup ini anugerah. Paulus bilang, kalau aku pun punya kesempatan beritakan Injil, itu anugerah. Kalau kita bisa beribadah, percaya Tuhan, itu anugerah. Ayat terakhir, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Coba perhatikan, diakhiri dengan ayat ini, tidak ada penjelasan tentang anak sulung. Ngerti maksudnya? Tidak ada penjelasan anak sulung ini bertobat atau tidak. Saya prediksi ini anak sulung gak bertobat, gak bersama Bapa. Bukan berarti Bapa di sorga membela orang yang berdosa. Sakit hati tidak bisa mengampuni dosa gak saudara? Dosa. Kalau menurut ayat ini, anak yang hilang yang mana? Anak sulung yang selalu sepertinya kelihatan baik, tidak merugikan bapaknya. Saudara, mari kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Jangan sempat kita menjadi orang Kristen, sejak lahir kita Kristen, sulung itu ya kan. Rupanya ada orang yang baru Kristen dari percaya Yesus, tapi mereka tulus. Tapi kita yang dari lahir mungkin yang kita Kristen, tapi tidak ada ketulusan dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita menyadari diri kita masing-masing dapat Tuhan miliki kasih Allah. Kenapa? Karena tanpa kasih
Kristus tidak ada dalam hidup kita. Kasih, ketulusan adalah tanda seseorang memiliki Kristus dalam hidupnya. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Saya mau kita renungkan. Saudara tahu di kitab Lukas ini ada banyak sana perumpamaan tentang kehilangan. Domba hilang, dirham hilang.